sharing session untuk setiap hari Kamis sore. Ini fokus penanganan terkait dengan nyeri. Nah, dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu lagi nih. Ada Bapak Ibu semuanya. Ini ada yang baru pertama kali ikut nggak di sini Bapak Ibu? Atau sebelumnya? Saya baru sekali. Oh, Pak Haruno baru sekali. Saya baru sekali juga. Dari mana Pak? Oke, Bu Ida juga sama. Pak Haruno dari Dari mana Depok. Pak? Oh, Depok. Ya, dekat sih. Kalau Ibu Ida dari mana? Dari Ida? Lampung. Oh, dari Lampung. Oke, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan sore hari ini seperti biasa, selain Bu Ida dan Pak Haruno, tentunya ini ada beberapa nama yang sudah pernah ikut ya, termasuk Pak Firdaus juga pernah ikut sebelumnya Pak ya? Sudah alhamdulillah sudah pernah ikut. Jadi mungkin 3 kali ya sudah pernah ikut. Sudah ikut 3 kali. Ya. Pertanyaan saya, sudah praktek atau belum Pak? Sudah alhamdulillah. Sudah. Oke, boleh Pak di sharing Pak. Nanti kita ada spesial gift buat Bapak nih. Yang sudah dipraktekkan dan hasilnya seperti apa? Silakan Bapak. Iya, dipraktekannya kan kalau saya kan kerjakan kebanyakan di laptop ya. Juga suka muter-muter namanya security kan ya. Nah, itu ada aja gitu kan pegel-pegel baik di tangan, di pundak. Nah, itu saya lakukan terapi twist terapi ini alhamdulillah sekali diterapkan itu terasa bedanya gitu. Perbaikan kesembuhannya tuh ngurangin rasa sakitnya tuh benar-benar terasa gitu. 2 kali, 3 kali, terus nanti beberapa jam kemudian kan sehari 3 kali ya. Ya. Alhamdulillah nyampe rumah udah hilang pegelnya. Oh gitu. Gitu. Alhamdulillah ya. Sangat bermanfaat sekali twist terapi ini. Berarti dipraktekkan buat diri sendiri apa ya? Buat diri sendiri, buat anak, istri kalau seandainya mereka mengalami sakit-sakit atau pegel-pegel gitu. Ya alhamdulillah sih bekerja gitu Pak Angga bekerja. Ada hasilnya gitu ya Pak? Ada ya? Hasilnya insya Allah ada hasilnya. Tinggal di mana Pak Firdaus? Di Bekasi Timur Pak. Bekasi Timur. Aktivitas? Ya. Aktivitas pekerjaan security. Oke. Ya kalau pas lagi libur ya bantu-bantu terapi. Oke, Masya Allah ya, luar biasa nih. Siap. Makasih banyak Pak Firdaus. Siap Pak Angga, makasih sama-sama. Oke, baik dari Bapak Ibu yang lain, ada yang mau menyampaikan juga nih, yang terutama yang sudah pernah ikut sebelumnya, sudah dipraktekkan apa saja? Saya Mas. Oh, silakan Bu Demter, silakan. Terima kasih waktunya. Iya. Kalau saya tuh sering kram Mas. Kram? Kram, akhirnya saya terapi pelintir itu langsung hilang, nggak nunggu lama langsung sembuh, gitu, langsung sehat gitu. Tapi untuk asmanya itu ya nggak begitu mudah. Praktek itu ya. Tapi untuk kram itu biasanya sampai sakit ya, sampai apa ini, sampai ke bawah gitu kaki, kadang-kadang ulu hati itu. Tapi dengan terapi twist nggak pakai lama, alhamdulillah langsung sehat gitu. Oke, di twist saya berarti sering kram-kram itu. Ya. Yang Makasih. kram. Langsung ya Bu ya? Iya langsung itu nggak lama. Alhamdulillah langsung sehat gitu untuk kram. Untuk asmanya itu saya yang belum. Oke. Udah lama asmanya ya Bu ya? Lulus SMA. Oh iya. Ibu sekarang udah berapa tahun? 40 tahun. Berapa? 40 tahunan ya. Masya Allah, udah 40 tahun ya, udah. Asmanya ya. Mudah-mudahan nanti dapat ilmu ini nanti saya praktekkan terus. Ya, harus Bu. Yang pelintir ini, yang apa? Twist. Ya, twist. Yang asmanya belum ditwist Bu? Belum. Oke, siap. Tapi biasanya gejala kalau asma yang sakit apa Bu? Sesak? Iya, langsung pernapasan. Pernapasan ya. Iya. Oke, boleh nanti kita coba sharing ya. Kita tanya sama Pak Riza ya. Oke, satu lagi Bapak Ibu semuanya. Ini kayaknya ada yang tadi open mic nih. Silahkan kalau ada yang mau berbagi.
Pak Albert nih. Enggak, Bu Pipit dari Bu Temanggung. Pipit. Oh, boleh. Silakan Bu Pipit. Kalau twist pernah nyoba untuk yang pinggang ya. Ya alhamdulillah bedanya. Cuman ini kan ada keluhan di pergelangan tangan kanan. Sudah beberapa bulan, sudah ke dokter, paling cuman dikasih obat nyeri gitu loh. Makanya saya, aduh kalau obat terus kayaknya gimana gitu. Nah ini kebetulan ada materi tentang nyeri di pergelangan tangan. Bukan asam urat sih. Kalau pergelangan tangan kanan atau kiri, Bu? Kanan. Oh, kanan ya. Yang kerasanya gimana? Sakit banget atau gimana? Ngilunya udah nggak tahan gitu loh, Pak. Jadi untuk aktivitas rumah tangga domestik itu kayak ngangkat ciduk, ngulek, ngiris itu sudah nggak kuat. Udah nyeri lah. Terus nyeri. Kalau juga nyeri sendiri gitu. Oke. Ini cuma dikasih itu nih obat nyeri aja, nggak ada terapi, maksudnya dokternya ngasih terapi apa enggak ya. Cuman jangan terlalu overuse penggunaan tangannya. Padahal harus kerja naik motor kan, akhirnya kan berapa bulan ini tidak motor karena harus ngegas kalau pakai motor gitu. Berarti Bu Pipit baru ya ini? Atau sebelumnya? Sering ikut juga pas Pak Angga kalau pas ada Zoom. Cuman lama kan nggak ngikutin. Oh, belum sempat dipraktekkan ya untuk yang tangannya ini? Yang tangan cuma praktekkan pas kalau saya buka di Facebook, ada di TikTok, itu saya dikit-dikit ngikutin sama dikasih warna-warna itu. Yang sering sih main warna, yang sering. Untuk diri sendiri atau untuk yang lain? Diri sendiri, keluarga juga, untuk murid. Kayak kalau di sekolahan kan kadang Bu pusing, Bu mual. Terus ini coret-coret tangannya kan, kalau anak-anak senang aja coret-coret gitu. Nanti gimana? Iya Bu, enak. Oh gitu ya, hasilnya ini ya, ada hasilnya Bu ya. Ini juga mau saya ajarkan ke yang TK, karena ada teman TK kan, jadi kalau di sekolah TK kan sering main warna, spidol, pakai warna itu, biar sekarang lagi musim batuk flu, pilek, nah bisa saya lagi ngajarin teman untuk itu. Oke, siap. Luar biasa nih Bu Pipit ya, sudah praktek, tapi yang pergelangan tangannya nih yang belum ya Bu ya? Iya. Kita coba bahas ya. Oke, satu lagi Pak Albert. Nah, Pak Albert nih dari Tangerang. Silakan Pak, tadi sudah open mic. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore, apa kabarnya Pak? Sehat? Saya sehat Pak. Saya punya keluhan sakit di bahu atas nih Pak ya, tangan atas. Kemudian saya terapi dengan mencet ini Pak, detik ini Pak. Ini sakit sekali. Nah, pada awal-awal dipencet ini, karena ini penyakit yang nggak terlalu mengganggu ya, jadi saya abaikan. Lalu saya coba dijepit, awal-awal pertama kali nggak berasa sakit. Kemudian malam harinya itu mulai sakit sekali. Dan besoknya itu Pak, malam-malam saya tempel dengan kacang hijau ya. Besoknya itu di tempat sekitar tangan ini bengkak. Bengkak. Lumayan besar bengkaknya. Saya diamkan saja, saya nggak pijat. Kemudian 1 hari kemudian kempes dia mengecil, yang sakit di bahu saya ini berkurang jauh, berkurang banyak Pak. Ya masih ada sedikit. Nah yang saya mau tanyakan ke Pak ini, justru ini apakah benar tuh Pak, di titik korespondensi itu bisa terjadi pembengkakan Pak? Di titik sini Pak, bengkak sekali di sini Pak. Sakit sekali, luar biasa sakit. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Albert ya dari Tangerang. Baik, tadi sudah ada beberapa orang yang sudah memberikan sharingnya dan ada sekaligus pertanyaan ya. Oke, kita coba tes langsung nih, ada guru kita Pak Heriza Budiman. Kita coba cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heriza, apa kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kedengaran suara saya? Bapak Ibu, suara Pak Heriza jelas ya? Jelas. Suara jelas. Oke, jelas Pak Heriza. Monggo Pak Heriza, langsung saja Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Ya, tadi saya sudah dengar alhamdulillah ya banyak ada perubahan buat yang menggunakan tulis terapi ya. Dan juga karena kita di sini itu beragam, ada yang sudah belajar, ada yang belum belajar ya. Jadi memang kita mencoba menseragamkan saja ya. Jadi secara umum yang bisa, baik yang sudah pernah belajar maupun yang belum bisa mempraktekkannya. Dan mungkin kita fokus di TWIS ya. Meskipun sesungguhnya Sujok itu banyak sekali modalitas yang bisa dipergunakan, mulai warna, magnet, kemudian biji-bijian, kemudian makan jarum ya, atau dengan dengan moksa ya, seperti halnya yang sudah kita lakukan beberapa episode yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, terkait tadi yang adanya pembengkakan di mana yang terakhir Pak Albert ya. Jadi dalam hal penggunaan probe, nah ini yang perlu juga diperhatikan ketika kita mencari titik nyeri di korespondensi apapun, kalau tadi di korespondensi bahu ya, nah maka pencarian titik nyeri itu dalam hal pemijatan atau pencarian itu hanya permukaan kulit ya, nggak sampai otot atau bahkan tulang. Jadi tidak dipentingkan kita menekannya secara kuat, ya. Jadi yang dicari adalah surface-nya. Jadi permukaannya saja. Nah itu penting kita paham di mana letak nyerinya, sehingga ketika kita mencarinya pun bisa presisi, ya. Dan peletakan titik nyeri pun itu ya sebatas ini aja ya, nyerinya ketemu enggaknya. Dan yang kedua adalah kita melakukannya juga perlahan-lahan ya, enggak cepat-cepat. Jadi satu titik pindah lagi enggak gitu, karena titik ketika lakukan seperti itu titik nyerinya bisa berpindah ya. Jadi dia tegak lurus dan tidak 45 derajat seperti ini. Maksudnya enggak, kalau saya cari di sini atau di sini enggak miring ya. Ketika miring, titik nyerinya bisa berpindah. Ya, mestinya dia ada di sini, dia nanti pindah ke sini. Jadi enggak ketemu. Nah, biasanya adanya kondisi seperti tadi, apakah tadi biru, merah, bengkak, bisa jadi kalau yang kita lakukan pijatannya itu keras ya, yang kedua lama ya, udah keras lama. Jadi ini kan wilayah yang sangat sensitif, sehingga yang kita cari adalah titik nyeri yang derajatnya itu di atas 5 ya. Yang paling bagus kalau kita bisa menemukan nyeri yang nilainya itu 10 kalau memang nyerinya sangat tinggi. Jadi bukan yang 1, 2, 3, 4. Jadi kalau semuanya tekanannya kuat, maka kita susah membedakan mana yang nyeri 5, 6, 7, 1, dan 2. Karena semuanya sakit. Ya, itu ya. Jadi yang kita lakukan adalah pertama tegak lurus, dia harus perpendikular. Yang kedua, tekanannya hanya surface permukaan kulit, tidak sampai tulang dan otot. Yang ketiga yang dicari yang nyerinya nilainya di atas 5. Kalau dari 0 sampai 10, 0 itu tidak nyeri, 10 sangat nyeri. Yang nilainya 1, 2, 3 abaikan. Yang keempat langkahnya adalah perlahan-lahan. Ya, jadi lambat-lambat aja. Nah, gitu. Pindah lagi.
yang ketika kita sentuh painful point itu, meskipun dengan sentuhan kecil saja, hanya disentuh seperti ini, dia udah nyerinya sudah terasa, atau stranger, atau aneh. Nyeri yang aneh, yang tidak seperti biasanya. Nah, nyeri aneh itu tidak butuh tekanan yang kuat. Oke, jadi bisa jadi tadi terjadinya biru, lebam, merah, atau bahkan ada bengkak, itu karena teknik menggunakan probe-nya yang terlalu kuat tekanan. Oke, jadi itu yang perlu dihindari. Kita bukan merusak jaringan yang ada di sini atau dimanapun di sistem korespondensi ini. Kita hanya mencari painful point. Kalau sudah ketemu painful point-nya, udah, tinggal kita mau terapinya pakai apa. Itu mengapa dalam konsep korespondensi itu ada 5 langkah terapi yang bisa dipergunakan bagi mereka yang punya keluhan dalam hal ini nyeri yang sudah lama. Ya, yang sudah lama itu bisa lebih dari 3 bulan atau 4 bulan. Maka dianggap kronis. Ya, jika sudah seperti itu, maka nggak cukup hanya 1 langkah untuk melakukan terapi itu supaya hasilnya bisa 100%. 5 langkahnya, yang pertama, cari titik nyeri yang utamanya dulu. Yang kedua, di mana titik nyeri sekitarnya. Biasanya nyerinya nggak cuma 1, ya bisa 2, bisa 3. Nah, kita ambil minimal 3. Oke, 3 titik nyeri. 1 di sini mungkin, di sini 2. Ya, di sini ketiga. Bisa jadi seperti itu. Ya, minimal 3. Oke, itu langkah kedua. Langkah ketiganya, cari juga aksisnya. Ya, jadi aksis nyerinya, kalau nyerinya itu memang tulang, di sini apa? Tulang, otot, atau apa? Ya, kalau dia otot, cari organnya apa? Jadi ada ini buat ngulang juga buat yang lain. Jadi ototnya apa? Yang menguasai otot itu apa? Hatinya mungkin. Nah, cari juga di organ hatinya. Ya, bisa di sini. Bisa di sini hatinya. Cari titik nyeri yang ada di hati. Ya. Jadi itu langkah ketiga. Langkah keempat, yang menguasai tangan, termasuk dada, yang ada di atas diafragma, kepala, leher, itu adalah tulang leher, cervical. Cari juga di cervicalnya. Ya, di mana yang paling nyeri? Ya, di sinikah, di sinikah, di sinikah, atau di sinikah, atau di sinikah. Itu langkah keempat. Nah, langkah terakhir adalah otaknya juga diterapkan. Supaya otaknya merespon. Ya. Jadi sama seperti twist terapi yang sebelumnya kita juga sudah lakukan untuk semua yang sistemik, ya, apakah itu sistem peredaran darah, khususnya dikaitkan dengan kolesterol tinggi, hipertensi, dan sebagainya. Leher itu punya peran utama, termasuk juga otak. Karena di brain, sentral dari segalanya, maka juga cari di brain. Kalau brain, otak ini ada di jempol, maka cari di sini mana yang paling nyeri, di ujung-ujung jari ini. Ya, ujung-ujung jari ini, di jempol ini mana yang paling nyeri. Nah, itu juga diterapkan. Nekennya juga biasa aja gini ya, jangan sampai dalam gitu, enggak. Kita enggak butuh sampai ini luka ya. Atau sampai ini ndekok dan nggak bisa muncul lagi, nggak gitu ya. Jadi biasa aja, nekannya juga biasa aja. Karena titik nyeri itu disebar kemanapun, ya konsep dasarnya gitu. Ketika kita ketemu yang painful point, yang paling nyeri, yang stranger tadi, yang aneh, maka disentuh dikit gini aja dia udah ditarik tangannya.
Ya, au dia bilang, aduh. Nah, dia. Nggak perlu kita tekan ya dengan full power, nggak. Malah cedera di sini. Ya. Jadi cukup tadi langkah-langkah itu Bapak lakukan untuk yang nyeri sudah di atas 4 bulan. Jadi nggak cukup cuman just only one point, hanya satu titik. Ya, kemudian fokus lama di situ ya bisa cedera. Yang ketika sudah ketemu titik nyerinya cukup langsung pasang aja dengan biji. Ya. Kalau kita pakai biji, pasang bijinya. Kacang hijau umpama gitu. Nah, titik sekitarnya yang 2 tadi juga dicari lagi. Langkah ketiganya tadi adalah organnya bisa jadi di hati. Yang keempat itu tulang belakangnya di leher. Yang kelima otaknya. Ya, gitu ya. Jadi untuk semua keluhan nyeri yang sudah di atas 4 bulan, maka dalam konsep tadi menggunakan probe atau khususnya probe tadi, maka 5 langkah itu harus dilakukan untuk hasil yang benar-benar 100% kita maunya. Nggak cuma 50%, nggak cuma 20%, nggak cuma 70%. Karena itu insya Allah bisa dicapai. Jadi ada kunci tadi, kunci 5 langkah yang bisa dipergunakan untuk keluhan apapun yang kronis. Nah, sehingga tadi kena semua. Itu mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Albert. Oke ya. Yang kedua, pertanyaan Ibu siapa tadi yang dari Temanggung ya? Yang pergelangan tangan. Ya, tangan kanan ya Bu ya. Nah, jika memang sudah lama, nggak ada salahnya dicek juga emosional Ibu ya. Karena seperti yang minggu kemarin kita sebutkan bahwa sendi-sendi ini juga ada kaitannya dengan emosional. Emosional. Jadi kalau kanan ini semua emosi-emosi yang homo, kalau yang kiri ini semua emosi-emosi yang hetero. Nah, homo hetero itu apa ya? Energi yang mungkin kalau dalam TCM disebutkan sebagai yang, itu hetero. Kalau yang yin itu homo. Ya. Jadi kalau di pergelangan tangan ini lebih ke fear. Mungkin Ibu ada takut. Ya. Kalau alam saya nggak tahu ya. Maksudnya ada kaitannya juga dengan emosional. Betul, Pak. Pak. Pergelangan tangan kanan. Kenapa, Bu? Bawaannya emosi terus mungkin itu ya, Pak. Nah, itu dia. Itu ya, emosi itu nomor 1, Bu, sekarang buat orang sakit ya. Emosi. Dan buat lama sakitnya. Jadi, penting buat kita untuk netralisir emosi. Makanya ini tadi fear. Ya. Jadi fear itu apa? Tahu kan? Fear. Takut ya. Iya. Kalau sini kalau sering sakit siku sakit. Kanan ya maksudnya kanan ya. Kanan sama kiri beda nanti. Ya, kanan. Kalau kanan siku ini agoni. Agoni itu penderitaan, menderita lah gitu. Kalau bahu kanan, nah tadi ada yang sakit bahu kanan itu anxiety, khawatir yang berlebihan. Jadi bisa jadi itu. Jadi rasa khawatir yang berlebihan itu menyebabkan sendi-sendi duluan yang kena serang ya. Nah, kalau memang ada emosi, paling enggak ya healing lah, healing aja, paling gampang healing. Ya jalan-jalan maksudnya gitu ya. Iya Pak, sama dokter. Iya Bu. Sama dokter tuh suruh piknik, jalan-jalan gitu. Healing Bu. Jadi anak-anak sekarang sebutnya healing ya. Bukan jalan-jalan Bu, healing. Jadi Bu healing paling gampang healingnya ke mana yang paling Bu seneng ya. Kalau jangan ke mall ya, kalau ke mall ngabisin duit nanti. Jadi mungkin ke mana, ke taman atau ke paling enak tuh kalau kita di Bogor ini nggak banyak ya tempat
di curug ya, maksudnya di air terjun atau apa. Jadi Ibu bisa lihat pemandangan, bisa jerit-jerit di situ, boleh lah ya. Cari tempat sepi terus jerit-jerit, bengok-bengok gitu ya. Supaya keluar semua ya, emosional yang selama ini membuat Ibu pressure tinggi ya dan sebagainya. Jadi supaya kita ada apa istilahnya vibrasi dari alam yang memang bersih Bapak Ibu ya, yang jauh dari kontaminasi termasuk juga polusi ya kan, karena polusi lingkungan kita ini sangat berat dan perlu memang buat kita untuk dinetralisir. Nah kalau ada keluhan-keluhan yang lama seperti itu, maka contohnya lama itu diantaranya ya sering muncul, bolak-balik muncul lagi ya, timbul lagi dan sebagainya, maka healing itu penting. Jadi ya sama saja, ya wisata kemana, jangan wisata juga bawa laptop, bawa HP gitu ya, kemudian kerja itu bukan wisata. Ya lepasin semua, jadi lepas gitu ya. Jadi dinetralisir karena ion dari luar tuh lebih, dalam hal ini tanaman ya, kemudian lingkungan yang bersih, air itu ada energi yang bagus buat ngebuang itu semua. Itu ya. Contoh. Nah, jadi kalau memang tadi ini tadi ada fear ya, Ibu ada takut, ada khawatir, apapun itu, maka dinetralisir. Nah, tingkatin juga rasa senengnya. Jadi senengnya dikuatin. Jadi diantaranya, nah kalau jari ini tadi adalah fear, takut, ya ini fear. Ini sama dengan ini, dengan jari yang telunjuk sebelah ruas pertama. Nah, Ibu bisa nerapinya di sini. Kalau mau pakai twist terapi, ini ruas ini, karena ini sama dengan pergelangan tangan ini. Ya, ini korespondensi pergelangan tangan ada di ruas ini. Nah, Ibu bisa cek di sini, dicek ya seperti biasa. Kalau kondisinya berdiri gini, enak ditekuk atau enak didangain. Dangain itu di stretching ke atas. Ya, hanya ruas ini ya. Nah, enak ditekuk gini atau enak gini. Oke, ya. Bisa Ibu cek. Ya. Ya, pilih mana yang paling enak. Kalau ditekuk ya ditekuk. Yang kedua, enak di mana? Enak dipegang ruas ini, enak dipelintir keluar atau dipelintir ke dalam. Ruasnya aja ya. Bukan satu jari ini tapi hanya ruas ini. Jadi pegang ruas ini tadi, pas batas ini. Kemudian enak dipelintir keluar atau enak ke dalam. Keluar. Keluar, ya. Kalau ketemu tadi ditekuk, kemudian keluar, jadi tekuk dulu, kemudian twist keluar, pelintir keluar. Dalam kondisi ketekuk. Ya, maksudnya gitu ya, tekuk dulu, terus pelintir keluar. Ya. Nah, kemudian tahan 30 hitungan, Bu. Mulai sekarang. 1, 2, sampai 30. Oke. Tahan dia dalam hitungan 30. Oke. Kalau sudah 30, kembalikan pelintirannya ke tengah. Kemudian tekuannya pindahin ke atas. Nah, lepas tangannya. Ibu tutup mulut. Ambil napas lewat hidung, buang lewat hidung, napas yang dalam, contoh gini. Nah, gitu ya. Tarik napas lewat hidung, buang lewat hidung, nafasnya dalam, seperti Ibu menghirup sesuatu, mencium sesuatu, mulut tutup. Lakukan 3 kali. Mulai sekarang, Bu, lakuin. 3 kali. Sekali lagi. Nah, udah 3 kali.
cek. Ada bedanya sih Pak. Nyerinya Berapa persen perubahannya? 50 aja ini. Nah, alhamdulillah ya. Jadi itu berubah. Nah, karena Ibu ada perubahan membaik seperti itu, lakukan yang kedua. Ya, sekarang Ibu lakuin, tekuk dulu. Oke, tekuk, pelintir keluar tadi. Ya, tekuk dulu terus pelintir. Tahan 30 hitungan lagi. Oke, tahan. Hitung 1, 2, 3 sampai 30. Oke, udah. Kalau sudah 30, pelintirannya kembaliin ke tengah. Tekuannya kembalikan ke atas. Oke, kemudian tutup dengan ambil nafas yang panjang. 3 kali tadi, hembuskan 3 kali. Ya, ambil nafas. Buang lewat hidung lagi. Sekali lagi. Cek lagi. Lebih enak? Alhamdulillah. Terakhir yang ketiga, Bu. Ya. Jadi ambil dulu ditekuk. Ya, pegang pakai jempol dengan jari telunjuk gini. Tekuk keluar. Tahan 30 hitungan. Udah 30 nanti. Kembalikan ke tengah. Tekuannya kembaliin lurus. Lepas. Ambil nafas yang dalam, panjang. Lewat hidung, mata tutup boleh, hidung terus mulut tutup, hembusin. Tiga kali. Sekali lagi. Nah, cek lagi. Enak, Pak. Enak? Nah, ini harus tiap kali gimana, Pak? Alhamdulillah. Ya, jadi sudah 3 kali sudah cukup. Oh, gitu. Nggak usah ditambah-tambah lagi. Nanti kayak minum obat aja. Kalau ini sore berarti malam menjelang tidur, Ibu lakukan lagi. Oh, nggih. Nah, sampai benar-benar sembuh. Oh, gitu, nggih. Ya, besok pagi lakuin lagi. Jadi paling nggak pagi, siang, malam, sore, atau siang, sore, atau pagi, siang, malam. Nah, caranya belum tentu sama. Maksudnya belum tentu sama itu, Ibu harus cari dulu arahnya dulu yang mana enak. Karena sekarang tadi yang enak kan ditekuk sama pelintir keluar. Nah, nanti malam bisa jadi cek dulu. Jangan langsung sama seperti tadi. Cek lagi, masih enak ditekuk, apa enak ditegangin ke atas. Nah, gitu ya. Bisa jadi malam tuh enaknya ditegangin, Pak Ma. Ya. Nah, yang kedua, masih enak dipelintir keluar, apa dipelintir ke dalam. Nah, mengapa demikian? Bisa berbeda karena kita bekerja, kita melakukan aktivitas menggunakan tangan-tangan kita. Sehingga energinya juga bisa berubah. Jadi, cek dulu, caranya cek dulu, tekuan sama pelintirannya, mana yang paling enak. Nah, nanti pilih itu. Oke? Iya, Pak. Atur suwun, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Yang kedua, healing-healing ya, Bu? Iya, siap, Pak, itu. Oke, itu ya. Terus tadi Bu Demter. Nah, Bu Demter, apa kabar Bu Demter? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah. Oh, Ya, iya, ya.
Nah, kalau mau pakai, iya Bu, gimana? Juga sama Bu tadi, saya praktekkan di murid-murid sekolah kalau upacara itu saya praktekkan. Nolong anak-anak yang sakit itu, alhamdulillah banyak perubahan. Jadi untuk perut biasanya kan anak-anak dibuka ya, masuk angin itu. Perutnya dibuka, dikasih minyak kayu putih. Akhirnya saya sarankan untuk di tangan aja, sambil dipijit-pijit begini. Ternyata kalau ada pakai perut, anak-anak takut, dikira diapain gitu. Akhirnya cuma saya pijit-pijit gitu aja, gitu. Akhirnya, alhamdulillah sudah ada perubahan. Terus untuk saya tadi itu kram, alhamdulillah. Yang masih belum tuntas itu Ustadz untuk asma. Iya, oke. Jadi asma juga karena memang udah lama pasti toh Bu. Iya betul. Ya, nah kalau Ibu mau pakai twist, nah twist itu pakai tangan kanan Bu. Oh. Pakai tangan kanan. Ya ini. Ya, tangan kanan. Di ruas ini aja nih. Di tangan jari manis ruas pertama. Nah, ini adalah sistem respirasi. Ya. Jadi satu ruas ini adalah khusus respirasi sistem. Jadi semua yang kaitannya dengan respirasi. Respirasi itu bukan hanya paru, hidung, ya kan? Kemudian tenggorokannya juga, maksudnya trakeanya di sini, laringnya di sini ya. Kemudian trakea, bronkai, alveolus sampai ke ya semua parunya ya. Paru kanan maupun paru kiri. Jadi ini complete set. Bukan hanya paru. Oke. Nah, karena Ibu tadi sudah lama, maka sistem respirasi, sistem pernafasannya yang coba kita perbaiki. Maka Ibu pakai tangan kanan, jari manis, ruas pertama. Ternyata enak diginikan. Nah, enak di mana? Ditekuk, pertama cek ditekuk atau didangain. Didangain. Ya, maksudnya diginiin. Iya, ya, kalau badan itu digituin ke atas, ya, maksudnya didangain. Ditekuk ke atas. Oke, nomor 1 tekuk ke atas. Yang kedua, enak dipelintir keluar atau dipelintir ke dalam. Keluar tuh kemana ya? Ya kanan atau kiri lah wis gitu. Oh, ke kanan tapi. Berarti keluar itu ke arah kelingking. Oh iya. Kalau ke dalam tuh ke arah jempol. Nah, gitu ya. Pegang ruas ini, enak dipelintir ke arah kelingking atau enak ke arah jempol. Enak ke arah jempol, nggak sakit. Oke. Satu lagi, karena Ibu udah lama, ya, pegang ruas ini, tarik, enak ditarik, atau enak didorong. Ulangi alon-alon aja, enak ditarik, apa enak didorong. Sama. Ini tok ya, ruas ini. Yang tengah ini? Iya, maksudnya ruas pertama. Ruas pertama ini. Bukan ruas tengah ini ya, ini udah beda lagi. Udah tengah ini. Sama ini udah beda lagi, Mas. Ya, masing-masing ruas ini ada fungsi sendiri. Kalau ini adalah sistem respirasi, kalau ini sistem ke atas. Ya, enak ke atas toh, berarti ditarik. Nah, berarti sekarang pilihannya gini ya, karena ada 3. Lagi tekuk dulu. Ya, tekuk, tarik, pelintir ke dalam tadi. Kata Ibu enak ke dalam. Oh iya, enak ke dalam. Ya. Jadi tekuk, tarik. Enak ke atas saya. Iya, tarik maksudnya ke atas. Iya. Tekuk ke atas, pelintir ke dalam. Tahan 30 hitungan. Sudah ditahan 30 hitungan. Nah, ngembaliinnya gimana? Pelintirannya kembaliin dulu. Ke atasnya tadi kita kebawahin.
tekuannya kita lurusin. Nah, terus lepas. Terus ambil nafas lewat hidung. Buang lewat hidung. Seperti biasa 3 kali dengan Ibu bernafas seperti mencium aroma bunga atau sebagainya. Sehingga penuh antara dada dan perut. Oke, sekali lagi. Dicek. Dadanya seperti apa, lebih lapang atau lebih apa? Iya, lebih plong gitu, lebih plong. Lebih enak. Lebih lapang ya. Iya. Iya. Jadi lebih lapang, berarti ada perubahan yang baik toh? Betul. Nah, Alhamdulillah. berarti ulangi langkah yang sama 3 kali. Berarti tarik. Nah, tekuk dulu. Nah, tadi apa? Ditarik tekuk, dulu kan? ditekuk. Tarik dulu ke atas. Ya. 1. Ke atas ya? Ya, yang tadi kemana? Nah, ke atas, terus tarik. Ya, tarik. Ya. Ke atas, tarik, ke atas. kemudian ke arah jempol pelintir. Ya. Nah, gitu. Tahan 30 detik. Sudah. Ya. Kembalikan dulu pelintirannya ke tengah. Dorong. Terus lurusin. Lepas. Ambil nafas 3 kali lewat hidung, buang lewat. Oke, kalau sudah 3 kali, cek lagi dadanya. Tarik. Gimana, Bu? Alhamdulillah banyak perubahan. Enak tuh Berubah sini ya? daripada warna-warna ya. Praktis. Ya, jadi Ibu ulangi 3 kali ya nanti ya, lakuin sendiri ya. Jadi lakuin sendiri sekarang, yang ketiga dengan cara yang sama sampai benar-benar melakukan perubahannya. Nah, nanti kalau malam cek lagi. Ya, cek dulu apa enak ditekuk, apa enak dindangain, terus apa enak ditarik, apa enak didorong, apa enak dipelintir ke kelingking, atau enak dipelintir ke jempol. Nah, cek dulu. Kalau udah cek ketemu semuanya enak untuk nanti malam, nah lakukan yang enak-enak tadi. Terus gitu ya? Setiap hari? Ya terus sampai Ibu mari toh, Bu, sampai Ibu sembuh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Oke? Bun. Nah, terus itu mungkin Kang Angga dari 2 atau 3 tadi penanya, monggo yang lain. Ustadz, saya. Oh ya, monggo Bu. Iya, waktu itu kan sudah ini ya, diajari yang twist untuk nyeri pinggang. Cuma apa ya, saya udah coba yang pakai handuk gitu, tapi kayaknya agak kurang kalau malam-malam kita udah capek itu, karena terasanya terutama malam ya. Terutama malam, terus kalau dipijit itu malah seperti dirangsang sakit kayak gitu, sampai nggak susah tidur jadinya sampai jam 2 jam itu belum bisa tidur gitu. Kalau yang korespondensi gimana, Ustadz? Ya, oke. Sama tadi, Ibu udah lama sakit pinggang? Ya, apa ya, lumbar. Jadi sebenarnya sakitnya itu intinya di kaki kanan, tapi terakhir-terakhir ini tuh berasa di lumbar. Karena kadang di paha kiri, jalur samping lah, kaki kanan jalur samping sampai bawah mata kaki, tapi terakhir itu seringnya di lumbar ya, di bagian belakang pantat, atas pantat bagian belakang itu. Jadi Ibu mulainya dari mana sih? Dari kaki? Iya. Ini. Dari bawah. Naik ke atas ini. Dari bawah. Apa itu Pak? Samping sini ya. Samping sini ya. Ya. Karena dulu pernah. Yang samping. Kanan. Iya, kaki kanan, tapi samping ya. Iya. Bukan belakang sini. Bukan, samping luar. Samping luar, oke. Terus?
Nah, itu dulu memang saya sempat apa ya istilahnya kegriol gitu ya, kegriol terus bengkak sampai 2 bulan, tapi sudah mungkin 10 tahun lebih ya itu. Nah, tapi 3 tahun ini terutama saya hampir tiap hari itu tiap malam terutama ya. Karena itu terus kaki cenderung dingin. Itu kaki kanan cenderung dingin terus nyeri kayak gitu. Kadang nyerinya bisa di paha samping, bisa di bawah lutut samping, bisa di itu atas mata kaki atau di bawahnya kayak gitu. Tapi terakhir ini seringnya di lumbar. Ibu udah periksa? Ke dokter enggak. Tapi kalau ke terapis sudah macam-macam. Cuma kadang kan ibu nggak boleh naik tangga 4 bulan. Padahal aktivitasnya tiap hari kan harus naik tangga bisa 10, 20 kali ya sehari naik turun gitu. Kan nggak mungkin saya tetap naik tangga gitu kan. Katanya bisa disposisi lagi gitu. Tapi iya, Ibu mesti buat perosotan, Bu. Tapi ketika lucunya gini Ustadz, ketika aktivitas itu nggak sakit, lucunya gitu loh. Kenapa sakitnya? Itu kita sudah mulai nggak aktivitas. Jadi mulai malam itu kan kita udah nggak aktivitas seperti pagi ya. Pagi kan banyak aktivitas jadi panas gitu ya, hangat gitu, nggak kerasa, sering nggak kerasa itu nyeri hilang gitu. Katanya memang nyeri itu munculnya karena dingin, karena kita nggak aktivitas kayak gitu. Nggak pakai AC juga. Ya, jadi memang benar kata yang terapis-terapis sebelumnya memang khusus untuk nyeri. Apakah itu khususnya di alat gerak ya Bu ya, di kaki, di pinggang, maka memang harus ada perubahan habit supaya dia kembali dulu, baru nanti setelah dia benar-benar sehat, Ibu bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jadi memang satu, ya. Tapi ketika siang hari aktivitas apa aja bisa, Ustaz. Hilang sakitnya gitu. Tapi ketika kita mulai maghrib terus mau tidur kayak gitu, wah itu mulai berasa gitu. Terus kaki itu mulai dingin gitu, betis sampai paha itu mulai berasa dingin. Tapi ya dinginnya nggak dingin banget ya, tapi termasuk dingin dibanding kalau pas kita siang kayak gitu. Nah itu terus mulai nyeri sampai nggak bisa tidur. Ya, jadi kalau Ibu tahu waktu mulai sakitnya, mulai jam berapa, lebih bagus memang. Supaya kita bisa tahu sebenarnya gangguannya ada di mana. Ya, ketika persisnya jam berapa? Ketika sore udah mulai nggak aktivitas, kalau siang kan kita mondar-mandir ya ke belakang, nyapu, naik, turun, nyuci kayak gitu ya ibaratnya gitu. Kalau jam berapa kira-kira? Ya kadang sore gitu, mulai sore atau maghrib. Jam 3, jam 5, jam 6, jam 7? Jam 3 belum ya, sekitar mungkin jam ini pas enggak ya ini, tapi kadang juga kalau udah lama diem aja kayak gitu mulai berasa. Ini saya kan habis naik turun juga ini. Nah, kalau sudah nggak banyak gerak kayak gitu. Oke. Jadi Ibu bisa pakai ya kalau jamnya antara jam 5 sampai jam ya ini agak 7. Berasa, ini agak berasa Ustadz, agak berasa di paha. Ya, maka yang mungkin di situ adalah kalau kita mainin meridian, ya, karena jam yang Ibu tahu tadi jam itu antara jam 3, jam 5, jam 5, jam 7 itu bisa jadi meridiannya. Ini meridian ya, maksud saya nggak ngomong ke organ. Jalur energinya adalah kandung kemih sama ginjal. Ya, kalau Ibu bilang tadi dia lewat sini, itu kandung kemih. Iya. Ya. Nah, di mana ngobatinnya? Kalau Ibu tadi kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Kaki kanan, Ibu bisa cari kelingking kanan. Oke, caranya sama. Karena ini meridian, maka satu jari ini yang diambil. Oke, jari ini pegang semua, pegang sampai batas ini. Sampai mata tangan ya. Sampai luas ketiga ini, nah ini, iya sini. Tonjolan ya, Tan. Iya, tonjolan ini pegang.
Maksudnya pakai ya tonjolan ini ya. Pegang ya. Ya. Oke. Cek dulu enak ke ditekuk, ditegangin ke atas atau enak ditekuk ke dalam. Baik. Enak mana? Enak didangain apa enak ditekuk? Alon-alon aja, ilon-alon, dangain atau ditekuk. Ketemu? Enak ditekuk. Oke, enak ditekuk. Sekarang enak ditarik, pegang ini, tarik biasa aja ya, tarik, jangan sampai copot jarinya. Jadi ya pegang gini, ditarik, alon-alon, atau enak didorong. Tarik atau didorong. Enak didorong. Oke. Yang ketiga, pegang lagi sini, enak dipelintir keluar atau dipelintir ke dalam. Ketemu? Enak keluar. Alon-alon aja, enak keluar. Oke, berarti Ibu tekuk dulu. Iya, tekuk 45 derajat ya, Tat ya. Ya, tekuk. Iya. Terus dorong. Iya. Terus pelintir keluar. Dah, tahan 30 hitungan. Ya. Kalau sudah 30 hitungan, pelintirannya kembaliin ke tengah. Dorongannya tarik. Tekuannya lurusin. Oke, lepas. Ambil nafas lewat hidung. Buang lewat hidung dengan nafas yang dalam seperti mencium bunga. Mulut tutup. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Ah, udah, lepas, cek kakinya. Ya, cek boleh sambil berjalan, sambil digerak-gerakkan. Jadi ya, lebih enakan. Lebih enak? Iya. Nah, ketika lebih enak, ulangi langkah kedua. Sama langkahnya tadi, tekuk dulu, dorong, pelintir keluar. Oke. Tahan 30 hitungan. Oke, kalau udah 30 hitungan, pelintirannya kembalikan ke tengah, dorongannya tarik, tekuannya lurusin ke atas. Lepas tangannya, ambil nafas lewat hidung, buang lewat hidung. Lakukan 3 kali. Oke, kalau sudah 3 kali, cek lagi kakinya. Nah, itu Ibu bisa lakukan lagi, cek lagi seperti apa perubahannya. Bandingkan sebelum dan sesudah. Karena ini kan pas tadi baru agak mulai berasa ya di paha, belum berasa banget ya. Jadi agak belum bisa signifikan bedainnya. Tapi tapi kaki itu memang pas mata kaki itu kalau digerakkan tungkainya gitu bunyi klak 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 kayak gitu. Iya, tapi nggak sakit kan? Nggak sakit. Pas klak 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 itu nggak sakit. Iya. Nggak ada masalah. Ya. Yang penting ada perubahan nggak sekarang? Ya ada. Tapi belum begitu ngerasain ya karena kan belum sakit banget. Ya. Oke, nah jadi Ibu lakukan 3 kali langkah tadi. Lengkapin sekarang sampai 3 kali Ibu lakukan sendiri, maksud saya gitu. Nah nanti malam
ya sebelum tidur Ibu lakukan cek lagi mana yang enak ditekuk, apa didangain gitu. Nah, nanti mana enak ditarik, mana enak didorong, kemudian mana enak dikeluarin atau ke dalam. Nah, tambahan satu lagi Ibu bisa pakai jempol. Jempol kanan. Nah, jempolnya ya jempol kanan juga cek mana enak ditekuk, didangain, ditarik, didorong, dipelintir keluar, pelintir ke dalam. Satu jari itu ya. Iya, satu jari ini jempol. Satu jari sampai tekuan bawah. Sampai tonjolan bawah. Sampai tekuan. Baik. Ya, jadi itu tambahannya. Iya. Terima Oke, kasih. itu. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Oke, itu Kang Angga ada? Mungkin bisa bantu. Ya, baik. Terima kasih Pak Heriza. Luar biasa, ini nggak kerasa udah jam 5:11 ternyata. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, jadi nggak usah khawatir ya. Insya Allah hari Kamis depan masih ada. Siap ya Pak Heriza ya, Kamis depan. Ya, siap. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang belum terjawab pertanyaannya, nanti mohon admin untuk mencatat ya, ada pertanyaan ini dari Bu Naili. Kaku bahu sebelah kanan. Nanti kita akan jawab di sesi minggu depan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin memang Kang Angga, ya. sorry. Kalau bahu kanan ya pakai tangan kanan aja ini tadi. Oke. Ya, tangan kanan ini ya. Cek tadi atas bawah. Kemudian tarik dorong. Pelintir keluar sama ke dalam, mana yang enak. Yang kedua pakai jempol juga. Ya, nah, jempolnya juga tarik, dorong, pelintir keluar dalam atau tekuk sama dangan. Jadi dua itu. Ya, ini katanya sudah belum ada perkembangan. Kalau makanya nanti tadi sama Pak Herja dicontohin. Ya makanya tadi kalau berat dan tidak ada perubahan yang signifikan, emosionalnya harus dicek. Ya. Oke. Tadi seperti Bu ini ya, Bu Pipit ya. Jadi ternyata emosional. Ya, kalau bahu anxiety ya, khawatir berlebih bisa. Ya. Kalau kanan ya. Treatmentnya sama berarti ya Pak Riza ya. Ya, kalau ya healing aja lah. Healing. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Heriza atas kesempatan jawabannya. Jadi Bapak Ibu silahkan kita open ya kalau mau belajar. Jadi setiap hari Rabu kalau mau ada yang mau datang ke kantor silahkan datang gitu ya, Rabu pagi. Kemudian hari Kamis sore ini juga webinar yang boleh silahkan juga di-share ke keluarga, tetangga, teman, sahabat gitu ya. Jadi silakan juga untuk di-share, berbagi setiap hari Kamis sore. Ya insya Allah mudah-mudahan kita ada sesi untuk berbaginya. Kemudian bagi Bapak Ibu juga yang sudah memiliki alat, ya bagi pemula itu yang nanti silakan kontak ke admin kami ya. Jadi kita akan ada sesi khusus, kelas khusus, dan ini free buat Bapak Ibu yang punya alat yang paket ya, itu di setiap hari Sabtu malam melalui webinar juga gitu ya. Dan tadi saya share di chat ya, khusus bagi Bapak Ibu yang memang ingin mempelajari twist terapi, karena apa yang tadi kita praktekkan sebetulnya apa yang disampaikan Pak Riza itu banyak twist terapi ya Bapak Ibu, atau istilah kita itu spiral energi. Nah, jadi saya sudah share linknya, silahkan Bapak Ibu bisa juga melihat seperti apa ya pembelajaran spiral energi atau twist terapi. Dan ini offline online ya Bapak Ibu, jadi ada yang mau datang ke kantor untuk langsung belajar silahkan. Ada yang tadi ini ada yang nanya nih Bu Siti, Zoom-nya apakah ada? Ada ya. Jadi silahkan, Zoom-nya juga ada. Dan silakan Bapak Ibu untuk juga bisa menghubungi admin kami ya. Dan bagi Bapak Ibu yang juga
ingin belajar, jadi kita ada program per 3 bulan ya, 3 bulan itu 12 kali pertemuan, jadi intens, bukan hanya sekali 2 kali gitu ya. Nah, itu kita akan selenggarakan di bulan Oktober, start mulai tanggal 8 Oktober itu tentang aplikasi Sujok Energi ya. Sebetulnya yang TWIS itu juga Sujok Energi Bapak Ibu, tapi kalau ini aplikasinya dari magnet. Kalau tadi kalau TWIS hanya diputar ya, yang insya Allah kita akan selenggarakan tanggal 25. Kalau yang ini 3 bulan, 12 kali pertemuan itu nanti aplikasinya dengan magnet. Jadi silakan Bapak Ibu boleh mau daftar yang mana boleh. Mau belajar dulu juga boleh gitu ya. Jadi kita sangat senang sekali apabila ada Bapak Ibu yang memang mau mempelajari keilmuan ini dan mau mempraktekkan. Dan kalau misalnya berhasil, kemudian ada hasil, silakan juga untuk berbagi kepada kami karena kami berharap kita bisa memasyarakatkan keilmuan Sujok ini ke seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi ketika mereka mengalami keluhan ya, apakah itu sakit, nyeri atau apapun penyakitnya, itu tidak mesti repot, tidak mesti berbayar mahal, tetapi hanya dengan aktivitas yang bisa dilakukan oleh sendiri ya. Bahkan kalau sudah mempunyai keilmuannya atau bisa mempraktekannya, kita bisa menolong banyak orang gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini tuntas sudah pembelajaran kita, sharing kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kira-kira ada manfaatnya Bapak Ibu? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Oh, sangat bermanfaat, Bangga. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Jadi silahkan kita support Bapak Ibu untuk terus belajar dan mempraktekkan keilmuan Sujok yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga, tetapi untuk banyak orang. Jadi silakan untuk disebar ke seluas-luasnya. Baik, terima kasih. Kami dari tim Sujok Indonesia, saya Angga Nugraha dan juga segenap kru yang bertugas pada kesempatan sore hari ini undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.